Yap, semakin rumit apa yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Bukan hanya warga Jateng yang merasa kecewa dengan apa yang menjadi keputusannya berpihak kepada salah satu calon dan secara terang-terangan cawe-cawe bagaimana agar bisa mendukung Pak Lutfi sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Nah, sebagian besar juga pencinta Pak Prabowo merasa kecewa dan sangat menyayangkan Pak Prabowo dinilai mempermalukan dirinya sendiri sebagai kepala negara yang terlihat tidak punya harga diri sama sekali. Masa sekelas orang yang nomor satu di Indonesia mengkampanyekan salah satu paslon dengan cara memohon-mohon. Dan saya kira apa yang menjadi kekuatan Pak Mulyono memang betul-betul luar biasa karena mampu melunakkan Pak Jenderal, yaitu Pak Prabowo sebagai presiden yang kita kenal sebagai orang yang sangat tegas, tetapi lagi dan lagi dibuat letoy oleh Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut videonya seperti apa komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi cawe-cawenya Pak Prabowo ini yang secara terang-terangan dan sangat kentara bahwa Pak Prabowo hanya dijadikan sebagai alat oleh Pak Mulyono. Pak Prabowo, kalau saya jadi bapak, Pak, saya emang nggak mau disuruh ngendorse kepala daerah kayak gini. Karena satu, saya sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, jabatannya ini tertinggi dan terhormat. Betul. Kedua, kalaupun bapak menang nih ya, pasangan yang bapak endorse ini menang, pasti rakyat atau banyak orang yang berpikiran negatif. Ya iyalah, menang orang di endorse sama presiden, pasti mengerahkan aparat atau yang lain-lain lah gitu ya. Kalau misalnya kalah, pasangan dua ini kalah, lebih malu lagi. Malunya tuh ya, karena udah di endorse sama sekelas presiden tapi kalah, berarti rakyat tidak sejalan sama pilihan presiden. Begitu. Jadi sebaiknya harusnya nih Dewan Pakar Presiden atau orang-orang di balik layar Pak Presiden itu ngelarang, nggak boleh harusnya kayak gini, Pak, gitu. Harusnya ya. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin Bang. Ya iyalah, Prabowo kan presiden yang meneruskan keberlanjutan dari Mulyono alias Jokowi. Jadi cawe-cawe itu adalah bagian dari keberlanjutan. Sebelumnya kan Mulyono alias Jokowi cawe-cawe dalam pemilihan umum. Nah, sekarang giliran Prabowo dong yang cawe-cawe. Kan komitmen di awal melanjutkan keberlanjutan, meneruskan keberlanjutan. Jadi diteruskanlah apa yang dilakukan oleh Mulyono, meskipun itu tidak benar. Yang penting meneruskan keberlanjutan, ya kan? Jadi yang lain, para netizen nggak usah mencak-mencak, nggak usah marah-marah, karena presiden kalian Prabowo itu meneruskan keberlanjutan. Jadi cawe-cawe is okay, karena itu adalah keberlanjutan. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Aduh, sangat memalukan sekali. Seorang presiden kampanyekan salah satu cagup terang benderang. Padahal kita tahu sekelas kepala desa saja kalau ikut kampanyekan salah satu paslon
maka mereka siap akan konsekuensinya. Ini seorang kepala negara, presiden, ikut kampanyekan secara terang benderang salah satu paslon. Mau dibawa kemana demokrasi kita ini? Hah? Bagaimana bawahannya akan mengikuti? Ya, orang atas yang seperti ini, hah? Kita kira dengan bergantinya presiden akan merubah nuansa demokrasi kita di bangsa ini. Tetapi saya melihat sama saja. Bahkan lebih parah loh. 12 dengan Mulyono. Sangat menjijikkan. Terus terang kirain saya antara Pak Prabowo dan Jokowi ini berbeda ya. Berbeda. Ternyata setelah mendengar perkataan Pak Prabowo mengajak masyarakat Jateng untuk memilih salah satu calon, Ahmad Lutfi, yang diusung oleh Partai Gerindra. Nyatanya antara Pak Prabowo sama Jokowi ini sama-sama rakus dengan jabatan demi kepentingan pribadinya, sehingga begitu mudahnya mengatakan bahwa mengajak masyarakat harus memilih salah satu calon. Allahu Akbar, Pak. Ada apa dengan Bapak? Padahal baru aja Bapak dilantik, baru beberapa hari, sekitar 1 bulan lebih lah. Kok bisa-bisanya Bapak mengatakan seperti itu? Tunjukkan etika Bapak, tunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Bapak. Biarkan masyarakat memilih sesuai hati nuraninya. Jangan masyarakat memilih hanya karena ajakan seorang presiden. Sekian dari saya, Pak. Namanya juga meneruskan keberlanjutan. Ya iyalah, Pak Prabowo melanjutkan apa yang dibuat oleh Jokowi, meskipun itu benar atau salah. Karena itu sudah komitmen dari awal, meneruskan keberlanjutan. Dari komposisi menterinya saja, itu setengahnya itu menteri-menteri Jokowi. Jadi jelas dia meneruskan keberlanjutan dengan menaruh menteri-menterinya Jokowi. Terus yang paling viral saat sekarang ini, ya, dia cawe-cawe dalam pilkada di Jawa Tengah nanti dengan terang-terangan memohon untuk mendukung Sampai Ahmad memohon Lutfi, loh. calon gubernur Jawa Tengah. Ya jelaslah Pak Prabowo melanjutkan dari cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi jelas kan, yang kalian pilih itu adalah presiden yang melanjutkan program dari Jokowi, termasuk melanjutkan cawe-cawe. Jadi nggak usah marah-marah para netizen. Ini kan sudah jelas melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Jokowi. Benar atau salah, yang penting lanjutkan, gitu kan? Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Yap, itulah beragam komentar dari netizen terkait dengan Pak Prabowo dengan cawe-cawenya agar bisa memenangkan Pak Lutfi di Jawa Tengah. Dan saya berpikir bahwa antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini ada kesepakatan sebelum Pak Prabowo terpilihnya sebagai presiden. Mungkin saja Pak Prabowo berjanji setelah berhasil menang di Pilpres kemarin ini akan memenuhi apapun yang menjadi permintaan Pak Jokowi, meskipun dengan cara yang sangat memalukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo baru-baru ini yang mengkampanyekan Pak Lutfi seolah-olah dia sebagai kepala negara, tidak ada harga dirinya sama sekali, tidak ada wibawahnya sama sekali, yang membuat sebagian besar rakyat Indonesia sangat-sangat kecewa. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, Mimin tidak berlama-lama, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.